konsumsi Rp 20 juta, menyewa tanah Rp 10 juta, pengeluaran perusahaan Rp 14 juta, ekspor 16 juta, impor 6 juta, keuntungan 10 juta. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. 54 juta, B. 66 juta, C. 74 juta, D. 86 juta, E. 80 juta. Pembahasan. Rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi M. Maka Y sama dengan 20 juta ditambah 10 juta ditambah 14 juta tambah 16 juta dikurangi 6 juta. Y sama dengan 54 juta. Jadi pendapatan nasional adalah 54 juta. Jadi kunci jawabannya adalah C. Soal yang kedua, komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan yaitu A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen, B. Produksi, konsumsi, dan distribusi, C. Upah, sewa, bunga, dan laba, D. Pertambangan, pertanian, dan peternakan, E. Kota, kabupaten, dan provinsi. Berdasarkan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa, tanah, bunga modal, dan laba yang menggunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Jadi jawabannya C. Upah, sewa, bunga, dan laba. Soal yang ketiga, diketahui GNP suatu negara Rp 20 juta 800.000, menyusulkan Rp 700 juta, pajak tidak langsung Rp 50 juta, dan pajak tidak langsung Rp 60 juta. Besarnya NNI yaitu A. Rp 110 juta, B. 850 juta, C. 20 juta 50.000, D. 20 juta 650.000, E. 20 juta 740.000. Pembahasannya adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indeks TET. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumusnya yaitu NNI NNP dikurangi pajak tidak langsung atau NNI GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi pajak tidak langsung, maka NNI 20 juta 800.000 dikurangi 700 juta dikurangi 50 juta, NNI 20 juta 50.000. Jadi jawabannya C. Soal yang keempat, metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawabannya D. Pembahasannya, pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa atau rent, upah atau wages, bunga atau interest, dan keuntungan profit. Soal yang kelima, berdasarkan beberapa pilihan berikut, manakah yang merupakan komponen perhitungan pendapatan nasional apabila menggunakan pendekatan pendapatan? A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen, B. Kota, kabupaten, dan provinsi, C. Produksi, konsumsi, dan distribusi, D. Upah, sewa, bunga, dan laba, E. Pertambangan, peternakan, dan pertanian. Jawabannya D. Upah, sewa, bunga, dan laba.
Pembahasannya, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, penghitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yakni upah dan gaji, sewa dan tanah, modal, serta laba yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, soal yang keenam, berdasarkan beberapa pilihan berikut, manakah yang merupakan komponen perhitungan pendapatan nasional apabila menggunakan pendekatan pendapatan? A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen. B. Kota, kabupaten, dan provinsi. C. Produksi, konsumsi, dan distribusi. D. Upah, sewa, bunga, dan laba. E. Pertambangan, peternakan, dan pertanian. Jawabannya D. Upah, sewa, bunga, dan laba. Pembahasannya, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendapatan perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yakni upah dan gaji, sewa, tanah, bunga modal, serta laba yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Soal selanjutnya yang nomor 7, metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dengan faktor-faktor produksi selama dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawabannya D. Pembahasan. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa atau rent, upah atau wages, bunga interest, dan keuntungan profit. Soal yang ke-8, diketahui GNP suatu negara 20.800.000, penyusutan Rp 700 juta, pajak tidak langsung Rp 50 juta, dan pajak tidak langsung Rp 60 juta. Besarnya NNI yaitu A. 110 juta, B. 850 juta, C. 20 juta 50 ribu, D. 20 juta 650 ribu, E. 20 juta 340 ribu. Pembahasan. NNI atau Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumus NNE yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, atau NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan pajak tidak langsung, maka NNI sama dengan 20.800.000 dan dikurangi 700 juta dikurangi 50 juta, NNI sama dengan 20 juta 50 ribu. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang 9, contoh soal pendapatan nasional. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Perbandingan standar hidup masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Penggunaan pendapatan. 4. Tingkat kemakmuran masyarakat. 5. Struktur perekonomian masyarakat suatu negara. Manfaat perhitungan nasional ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, manfaat perhitungan pendapatan nasional diantaranya mengetahui struktur perekonomian suatu negara, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, mengetahui kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun, mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat, mengetahui perbandingan perekonomian antar negara di dunia, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Cukup sekian pembahasan dari kami, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.